Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, walaupun secara online kita kembali bisa mendengar firman Tuhan, itu sungguh satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semata-mata anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka membuka hati lebar-lebar, berkonsentrasi. Kami percaya firman Tuhan akan memberkati mereka, meneguhkan mereka, menjadikan mereka semua semakin mengasihi Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya sudah menyampaikan saudara berapa kali yang lalu bahwa waktu berjalan begitu cepat sekali, dengan tidak terasa minggu depan kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan 4 bulan setelah itu, saudara, kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tahu dengan bergantinya tahun, kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu sebabnya Alkitab mencatat, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Saudara, zaman ini adalah zaman yang terakhir. Dan dikatakan akan lebih banyak lagi kesulitan, tantangan, masalah yang harus kita hadapi. Tetapi orang yang mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, maka dia akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang hidupnya senantiasa berserah dan setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu tema khotbah saya adalah Be Still, jadilah tenang. Dan minggu yang lalu temanya adalah Be Strong, jadilah kuat. Dan minggu ini temanya adalah Be Faithful, jadilah setia. Nah, hari ini saudara, tema firman Tuhan tetaplah setia. Memang ini tema yang sederhana sekali. Tetapi saudara, kita tahu bahwa semua orang tahu harus setia. Tetapi harus senantiasa diingatkan. Karena pada akhir zaman ini banyak godaan yang akan membuat kita jatuh dan tergoda tidak lagi setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hari-hari ini banyak terjadi perselingkuhan yang berakhir dengan perceraian? Sebab ada banyak pasangan yang tidak setia, saudara. Mengapa hari-hari ini terjadi di negara kita banyak terjadi korupsi, saudara? Karena ada orang yang tidak setia kepada sumpah dan janjinya ketika dia dilantik, saudara. Nah, mengapa hari-hari ini banyak gereja yang menurun anggota jemaatnya? Karena banyak jemaat yang tidak setia kepada gerejanya dan berpindah kepada gereja yang lain. Sekalipun hamba Tuhan tidak akan kebal, saudara, akan kenyataan seperti ini. Saya ingin sampaikan ada seorang tokoh namanya Charles Templeton, saudara. Dia seorang yang hebat. Sahabatnya almarhum Billy Graham. Dia pengkhotbah terkenal. Dia gembala sidang dari 3.000 jemaat, saudara. Wow, luar biasa. Dia pernah membangun lembaga Youth for Christ, yaitu untuk pemuda untuk Kristus, saudara. Tapi tiba-tiba, saudara, dia mengumumkan, saudara, bahwa dia tidak lagi percaya kepada Yesus dan dia mundur dari pelayanan. Di dalam bukunya Farewell to God, dia berkata, aku sekarang menjadi ateis. Saudara, mengapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Walaupun dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau dia tidak setia kepada panggilannya, maka akan runtuhlah, saudara, imannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal 19 ayat 22a dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara,
setia itu indah dan disenangi oleh orang. Bahkan di pemandangan Allah, setia itu luar biasa. Di dalam pergaulan, di dalam persahabatan, kesetiaan itu sangat penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata setia ini disenangi oleh semua orang. Cari karyawan, cari yang setia. Cari pacar, cari yang setia. Cari pasangan hidup, cari suami, cari istri, harus cari yang setia. Buat apa? Hartanya begitu banyak, tetapi dia tidak setia. Saudara, kata setia ini disenangi oleh banyak orang. Berapa banyak orang yang memakai nama setiawan. Tetapi kalau dia tidak setia, percuma, saudara. Nah, kata setia dan kata iman di dalam bahasa Yunani itu akar katanya sama, yaitu pistis dan pisteu, saudara. Akar kata dari setia dan iman itu hampir sama. Di dalam bahasa Inggris, saudara, dipakai kata faithfulness, iman yang penuh. Nah, tanda daripada orang yang beriman, saudara, yang dewasa imannya, itu adalah setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ada tertulis kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bohong kalau ada orang berkata aku beriman, tetapi dia tidak setia kepada pasangannya. Dia tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia berdoa, baca Alkitab, dan beribadah. Saudara, di dalam 1 Timotius ayat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12, Rasul Paulus menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, kecenderungan manusia itu adalah melanggar firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus menganggap kita setia. Itu sebabnya jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda daripada orang yang beriman itu adalah setia. Berapa banyak orang yang setia, saudara, ke gereja, tapi tidak setia dalam hal persepuluhan. Ada banyak orang yang setia dalam keuangan, tetapi dia tidak setia kepada pasangannya. Ada orang yang setia di dalam keluarga, tetapi dia tidak setia beribadah dan seterusnya, saudara. Setia itu sangat penting, saudara. Itu sebabnya mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, supaya ketika Tuhan mencari orang-orang yang setia di dalam seluruh aspek kehidupannya, ditemukan kita adalah orang yang benar-benar setia. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, ada 3 keuntungan orang yang setia kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang setia kepada Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita membaca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 8 dan seterusnya. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata taat sampai mati ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Yesus Kristus yang adalah Allah, saudara, dia memberi teladan kepada kita supaya kita setia, saudara. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, situasi, kondisi yang tidak baik pun, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Saat ini terjadi pandemi COVID, saudara. Ada krisis ekonomi, tetapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ketika kita dalam keadaan baik, ketika kita diberkati Tuhan, untuk setia itu mudah, saudara. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita bisa setia kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-9,
Filipi 2 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, sekali lagi, kalau dalam keadaan enak, diberkati Tuhan, untuk setia itu mudah, saudara. Tetapi coba ketika kita mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun di pintu gerbang kematian pun, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 5 ayat 8, Ibrani 5 ayat yang ke-8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus memberi teladan, taat, saudara, setia. Sekali lagi, kalau tidak dalam keadaan baik, apakah kita bisa tetap setia? Ada seorang hamba Tuhan, gembala gereja bawah tanah di Rumania, namanya Richard Wurmbrand. Dia dipenjara selama 14 tahun, saudara, karena memberitakan firman Tuhan. Apa yang dia katakan, saudara? Dia berkata, penjara bukanlah rintangan bagi kehidupan seorang Kristen yang sejati. Bagi orang yang setia kepada Tuhan, penjara itu bukan merupakan, saudara, sesuatu yang membuat rintangan dalam kehidupannya. Kita melihat dia setia, saudara, walaupun harus masuk dalam penjara. Dia tetap bersuka cita karena dia tahu ada upah yang besar yang akan diberikan kepada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tokoh dalam Alkitab. Daniel itu tetap setia kepada Allahnya, sekalipun jiwanya terancam karena larangan dari raja. Undang-undang sudah dikeluarkan. Semua orang tidak boleh menyembah Allah. Sekalipun Allah tidak boleh disembah. Harus hanya menyembah kepada raja. Tetapi tahukah saudara, Daniel ini seorang yang setia kepada Tuhan. Walaupun ada larangan dan mengancam jiwanya, saudara, dia tetap seperti apa yang dia lakukan setiap hari. 3 kali sehari dia naik ke loteng menghadap Yerusalem. Dia berlutut dan berdoa kepada Allahnya. Dan kita tahu kemudian dia dijebloskan ke dalam goa singa. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, saudara, dibela oleh Tuhan. Bahkan Daniel ini diangkat tinggi oleh Tuhan. Coba bayangkan, saudara, pemerintahan berganti, raja berganti. Tetapi Daniel ini tetap dipakai sebagai Perdana Menteri. Ada 4 pemerintahan yang berganti. Ada 4 raja yang berganti. Tetapi Perdana Menterinya adalah Daniel. Mulai dari Raja Nebukadnezar, Raja Darius, Raja Belshazzar, sampai Raja Kores, saudara. Tetap yang diangkat Perdana Menteri itu adalah Daniel. Kita melihat orang yang setia kepada Tuhan diangkat oleh Tuhan. Juga teman daripada Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia diperintahkan oleh raja, semua orang harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda ini tetap setia kepada Tuhan. Dia berkata dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, Allah yang kami sembah pasti dapat menolong kami. Tapi seandainya tidak, ketahuilah hai Raja, kami tidak akan menyembah patung yang Anda dirikan. Kami tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Raja. Dan risikonya saudara nyawa. Dia mereka dijebloskan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, saudara. Dan Alkitab mencatat ketika mereka melempar ketiga pemuda ini ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Mereka melihat di dalam itu bukan 3 orang, tapi 4 orang. Itulah teofani, Allah yang turun menjelma, membela orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat semua tokoh dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita melihat Daud, saudara, dari penggembala domba diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Ini luar biasa, saudara. Kita melihat juga
Rut itu setia kepada Naomi, mertuanya. Sekalipun dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kepada mertuanya ini, saudara. Tapi dia tetap setia, saudara. Walaupun Naomi itu miskin, tidak punya apa-apa, dia setia kepada mertuanya. Kita melihat Rut diangkat oleh Tuhan ketika dia berjumpa dengan bos Boas. Yang akhir hidupnya kita tahu, saudara, dari keturunan Rut dan Boas ini lahirlah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Orang-orang yang tetap setia, saudara, akan diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi. Matius 25 ayat 23 berkata, saudara, setialah dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepada engkau tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Tidak mungkin orang yang di dalamnya itu tidak setia dalam perkara kecil, kemudian diberi tanggung dalam perkara yang besar. Tentunya orang yang setia dalam perkara kecil baru diangkat, diberi tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yusuf. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur yang kering, kemudian saudara dijual kepada orang Ismail, jadi budak saudara di tempatnya Potifar. Tetapi Yusuf itu tidak pernah bersungguh-sungguh, dia tetap setia kepada panggilan Tuhan yang akan menjadikannya seorang yang penguasa. Dan kita lihat, walaupun dia masukkan ke dalam penjara, saudara, dalam satu malam keesokan harinya dia diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Karena apa? Yesus itu setia. Mari saudara, kita tetap setia kepada Tuhan walaupun ada banyak problem masalah yang harus kita hadapi. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa promosi itu bukan datangnya dari manusia, tapi promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau saudara tetap setia kepada Tuhan, setia kepada pemimpin saudara, setia kepada pasangan saudara, pastilah saudara itu akan berbahagia, akan diangkat oleh Tuhan dan diberkati dengan berkelimpahan. Itu yang pertama, saudara. Orang yang setia akan diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi. Hal yang kedua, saudara, orang yang setia akan menjadi sahabatnya Tuhan. Kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15b. Yohanes 15 ayat 14 dan 15b. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kalau kita, saudara, menurut perintah Tuhan, tetap setia, saudara. Kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Kita ini akan menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Tuhan itu pasti diberitahu oleh Tuhan. Rencananya, proyek yang besar diberikan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Kita melihat, saudara, Abraham itu seorang penyembah berhala, tetapi diangkat oleh Tuhan menjadi sahabat Tuhan. Ketika Abraham ini dipanggil oleh Tuhan keluar dari tempat kediamannya di Ur Kasdim, saudara, dia menurut, dia taat, dan dia setia, saudara. Walaupun dia tidak tahu akan pergi kemana. Tetapi kita tahu Abraham ini seorang yang setia. Walaupun harus menyerahkan anaknya yang dikasihnya, Ishak, dikorbankan, saudara. Tetapi Abraham itu setia kepada Allahnya. Itu sebabnya, saudara, Abraham ini disebut sahabatnya Allah. Yakobus 2 ayat 23 dikatakan Abraham itu disebut sahabat Allah karena melalui tes, melalui ujian ternyata Abraham ini lulus, saudara. Lulus ujian diangkat menjadi sahabat Allah. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus harus mengalami ujian, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu ini datang kepadaku kan karena mau makan roti supaya kamu kenyang. Maka murid-muridnya marah, perkataan ini keras katanya. Lalu banyak yang mengundurkan diri, saudara. Apakah Tuhan Yesus selalu berkata, jangan, please, jangan tinggalkan aku. Nanti siapa yang menolong aku? Tidak, saudara. Tetapi Yesus berkata, apa kamu tidak meninggalkan aku juga?
Saudara, kita tidak ditantang seperti itu, kita sering meninggalkan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 60 dan 67. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 67, maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, Yesus tidak pernah meminta-minta belas kasihan supaya ikut dia. Tetapi perkataan ini satu ujian kepada murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya setia. Dan sekali lagi, orang yang mau menjadi sahabat Yesus, dia harus setia dalam ujian, di dalam tes. Kalau dalam keadaan baik itu tidak ada ujian. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Lukas 8 ayat 18 berkata, nevertheless, when the Son of Man come, shall he find faith on the earth? Dikatakan jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Apakah dia mendapati orang yang setia kepada Tuhan? Saudara, setia itu memang tidak mudah. Easier said than done. Mudah kalau kita berkata, aku setia. Tetapi coba saudara, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, apa kita bisa tetap setia kepada Tuhan? Saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan dan kita menjadi sahabatnya Allah, di mana proyeknya Allah diberitahukan kepada kita. Segala rencana Tuhan yang besar akan diberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, orang yang setia kepada Tuhan akan mendapat upah dari Tuhan. Ada reward, ada pahala kepada orang yang setia kepada Tuhan. Kita baca dalam Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b, ayat yang terkenal, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ukuran setia itu, saudara, bukan 1-2 tahun. Ukuran setia itu bukan 10 tahun, 20 tahun. Tapi ukuran setia itu adalah sampai mati. Saudara, saya senang ada cerita tentang anjing yang setia di Jepang. Anjing ini namanya Hachiko. Ya. Setiap hari dia mengantar tuannya, majikannya, ke stasiun kereta api karena tuannya ini bekerja sebagai dosen di kota yang lain. Setiap pagi dia mengantar tuannya ke stasiun, nanti lalu pulang. Dan sore hari kembali anjing ini datang ke stasiun menjemput tuannya. Itu dilakukan setiap hari, saudara. Tapi satu kali sang dosen ini terkena serangan jantung, kemudian dia meninggal dunia. Anjing ini nggak tahu, saudara, kalau majikannya sudah mati, saudara. Itu sebabnya dia tiap hari datang ke stasiun Shibuya di Jepang, saudara. Ditunggu gak ada, dia pulang malam-malam, saudara. Besoknya datang lagi, nunggu di stasiun. Sampai sore, kadang-kadang kehujanan, saudara. Dia tetap setia anjing ini. Sampai bertahun-tahun akhirnya anjing Hachiko ini meninggal dunia. Orang-orang di sana tahu bahwa anjing ini adalah hewan yang setia. Maka dibuatkan patung ya di stasiun Shibuya di Jepang, saudara, yaitu patung anjing Hachiko. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia seperti ini, saudara. Ya, mempelai sorga yaitu Yesus Kristus mencari mempelai yang setia, saudara. Apakah ditemukan di antara kita? Saya berdoa semua saudara tetap setia kepada Tuhan dan kita menjadi mempelai Kristus. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempelai sorgawi Yesus Kristus sedang mencari mempelainya pada akhir zaman itu, yaitu orang-orang yang setia dan akan dijadikan mempelainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang namanya Kaleb. Kaleb itu artinya anjing, saudara. Kaleb ini temannya Yosua. Mereka berdua ini adalah orang yang cinta Tuhan dan melayani di bawah pimpinan Musa, saudara. Dikatakan, saudara, bahwa sampai usia 85 tahun, Kaleb ini tetap setia. Bahkan berani
berperang. Dia berkata, umurku seperti 40 tahun. Begitu setia, saudara. Dan Kaleb ini artinya anjing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat di India ada seorang pria yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya beserta dengan istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Ketika didengar mereka itu percaya kepada Yesus, maka kepala di situ saudara mengumpulkan warganya, dan keempat orang yang percaya kepada Yesus ditaruh di tengah-tengah untuk dibakar. Kemudian mereka berkata, kalau kamu menyangkal imanmu, kamu tidak akan dibakar. Apa yang terjadi ketika anaknya dibakar, saudara? Pria ini sedih hatinya. Dia menyanyi, saudara. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dia berkata, aku memutuskan untuk mengiring Yesus. Aku tidak akan ingkar, katanya. Kemudian istrinya dibakar di depan matanya, saudara. Tetapi dia tetap menyanyi. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Aku memutuskan untuk mengiring Yesus dan aku tidak akan ingkar. Saudara, inilah bukti dari orang yang setia, saudara. Dia mempertaruhkan nyawanya karena dia itu setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman ini saya sulit menemukan ada orang yang benar-benar setia di dalam persahabatan, di dalam pasangan hidupnya, di dalam pelayanan yang benar-benar setia. Sulit, saudara, untuk ditemukan. Saya terus belajar untuk setia kepada istri saya. Walaupun kami sudah menikah 50 tahun, saudara. Tetapi saya terus belajar untuk tetap setia. Saya tetap setia, taat kepada panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, saya tahu Dia memberikan yang terbaik. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk tetap setia sampai akhir. Dan pastilah kita mendapatkan mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo berkata dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Raja Daud berkata dalam Mazmur 12 ayat 2b, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Dan Rasul Paulus menasihati kita dalam 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Saudara, yang disuruh mengejar itu atau ada kesetiaan. Mari kita kejar, bukan cuma keadilan, ibadah, kasih, kesabaran, kelembutan, tapi juga kesetiaan. Seperti apa yang saya katakan, kesetiaan itu adalah buah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kerjakan panggilan kita. Kita kerjakan bagian kita dengan setia. Dan lihatlah, Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Tema kita hari ini adalah be faithful, tetaplah setia. Ada 3 keuntungan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita ulangi, masukkan dalam roh saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan yakinlah, pasti kita berkenan kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan yang pertama akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang setia kepada Tuhan akan menjadi sahabatnya Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang setia akan mendapat upah dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberi pelajaran, diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena ada banyak godaan, tantangan pada akhir zaman ini.
Tuhan, kuatkan kami semua. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang beribadah secara online, mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang sedang Tuhan belajar firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang setia, tabah menghadapi segala tantangan. Walaupun ada pandemi COVID, ada krisis ekonomi, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Bahkan di pintu gerbang kematian pun kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Bapa. Mereka yang sudah mengembalikan persepuluhan dengan jujur, Tuhan semakin memberkati mereka. Baik secara jasmani maupun rohani, beri damai sejahtera, sukacita senantiasa kepada orang yang takut akan Tuhan dan melakukan perintah-Mu Bapa. Tolonglah sembuhkan yang sakit, beri kekuatan kepada yang lemah, beri penghiburan kepada yang susah, berkati mereka yang kekurangan, beri pertolongan-Mu Tuhan kepada mereka yang menghadapi problem masalah. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami. Kami semakin mengasihi Engkau dan kami tahu Tuhan ada pahala, reward yang diberikan kepada kami ketika kita setia sampai mati. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah Tuhan, anak-anak-Mu mengangkat kedua tangan mereka. Mereka percaya berkat itu adalah dari Tuhan. Baik berkat jasmani, baik berkat rohani, itu datangnya dari Tuhan Yesus, sumber segala berkat yang mengasihi kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Irala bahataka yarala masyataka yarala masih. Bapak surgawi yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami menghadapi tantangan kesulitan yang begitu banyak, kami akan mengalami Tuhan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera pada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Shalom. Puji Tuhan.